Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim ala qadarin Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi khalqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab menerangkan tentang apa-apa yang sudah datang dalam menceritakan fisiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keunikan di dalam bahasa Arab, benar, tolong diperhatikan. Huruf yang sama dengan harokat yang berbeda itu bisa menjadikan makna yang berbeda pula. Seperti di sini khalqi. Khalqi itu kalau kita artikan atau kita terjemahkan itu adalah ciptaan. Berbeda jika kata kha lam qaf itu didhammahkan kha dan lamnya jadi khuluq, maka maknanya itu kepada kalimat khalqi ini adalah khalqun nasi zahiratan. Jadi secara fisik manusia atau bentuk manusia yang zahir. Beda dengan khuluq. Kalau khuluq itu khalqun nasi batiniyatan, yaitu ciptaan manusia yang sifatnya batin. Maka kepribadian seseorang itu walaupun betul terlihat oleh mata kita, tapi akhlak itu sumbernya dari hati dulu. Contoh begini, ada orang pandangannya itu selalu merendah ke bawah, tidak congkak gitu. Atau juga kita lihat ada orang bahasanya itu, tutur katanya itu baik, walaupun jelas kelihatan kedengeran sama kita, tapi itu semua sumbernya itu dari batinnya dia, dari hatinya dia. Karena perkataan yang baik, sikap yang nampak itu adalah bagian daripada akhlaknya seseorang yang bersumberkan dari hatinya. Karena hatinya baik, tidak ada di dalam hatinya sombong, maka perkataannya itu baik gitu. Walaupun dia ini kemampuannya tinggi, tapi nggak pernah meninggikan dirinya sendiri. Dari gaya bicaranya baik gitu, bagus aja, enak kedengerannya. Nah, ini perbedaan dari huruf yang sama, hanya harokat yang berbeda, ternyata menjadikan maknanya pun berbeda pula. Akhbarana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas an Rabi'ah bin Abi Abdurrahman
an Anas bin Malik annahu sami'ahu yaqulu. Ini annahu fa'ilnya kembali kepada Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Sami'ahu, beliau mendengar daripada Anas bin Malik, bahwa Anas bin Malik ini berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bil tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adami wala bil ja'dil qataf wala bis sabti. Ba'athahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa'aqama bi Makkah 10 sinina wa bil Madinati 10 sinin fatawaffahu Allah ta'ala ala ra'si 60 sanatan wa laysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda'a. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kata Anas bin Malik nih, laisa bil tawilil ba'in, itu tidak yang tinggi-tinggi banget. Ini Anas bin Malik, sekian daripada sahabat Nabi yang tahu persis tentang Nabi. Jadi sumbernya ini dari orang yang terdekat sama Nabi. Makanya bisa kita percayai gitu loh. Ini Anas bin Malik menceritakan tentang bagaimana tubuhnya Nabi, fisiknya Nabi. Tapi nanti kita akan menemukan loh, dalam fisiknya Nabi antara sahabat itu berbeda cara menceritakannya. Ini bukan berarti di antara mereka siapa yang benar, siapa yang salah, semuanya benar. Ini kita umpamakan dulu contoh misalkan. Di sini ada santri yang bernama Hudaybiyah. Ini ada yang nanya ke Hudaybiyah, Umah itu gimana sih orangnya? Ini Hudaybiyah kan ketemunya sama Umah sekarang. Umah itu gemuk tapi cantik. Contoh, ada lagi teman Umah dulu, namanya itu Lala, teman Umah SD. Pasti ketika ketemu sama Umah dan ditanya orang itu si Lala ini, Teh Lala, kalau Umah itu gimana? Ih, kurus Umah, karena ketemunya dulu. Tapi orangnya sama gak nih? Itu juga. Jadi keadaan terkadang yang membedakan bagaimana ini orang itu. Mungkin yang ini ngelihatnya lagi gemuk, dia akan bilang gemuk. Kalau yang ini dulu jumpanya lagi masih kurus, akan bilang kurus. Dan banyak loh orang itu terkadang kecilnya putih, udah besarnya hitam. Ini contoh kita, bukan contoh Nabi. Contoh kita, Nabi nggak hitam. Kan kadang kita mah begitu, dulu mau jerawatan, sekarang mah mulus. Bener gak, Kan ditanya lagi, pernah kenal nggak sama siapa? Tuh Ustazah Faza. Ustazah Faza, oh iya, Ustazah Faza mah sering flu ya. Gitu mulu, misalkan. Lagi flu orang ketemunya. Tapi orang yang lain, enggak, Ustazah Faza itu kadang sedikit jutek orangnya. Perbedaan. Dan ketika perbedaan itu terjadi, apa yang ditanyakan oleh orang dengan orang yang sama, jelas tidak ada perbedaan. Oke, jelas? Nah, contoh perumpamaannya begitu. Perumpamaannya begitu. Ini Anas bin Malik ini salah satu dari sekian sahabat Nabi yang dekatnya luar biasa Nabi. Makanya beliau menceritakan Nabi itu begini, Nabi itu begini. Nah ini yang dilihat oleh sahabat Anas daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidina Anas,
laisa biqawilil ba'in. Rasul itu tidak tinggi-tinggi amat. Karena kalau orang tinggi sekali itu bukan indah. Yang ada kita serem ya. Ketemu sama orang tingginya zaman sekarang misalkan ini 20 meter, takut nggak kita? Takut mau masuk ke gerbang kita jedot dia. Tinggi gerbang kita nggak nyampe 20 meter, ini orang 20 meter. Terus mau duduk di mobilnya gimana dia? Dikasih mobil Mercy gak bakalan masuk, dia mah di truk beneran. Tapi truk gimana tuh berdirinya? Nabrak tiang listrik dia, nabrak kabel. Repot, takut juga kita ketemunya. Jangan 20 meter dan ada orang tingginya 5 meter, kita udah bilangnya raksasa. Takut. Jadi tinggi tidak menjamin indah. Ini Nabi itu tidak tinggi-tinggi amat. Kadang kan kalau kita berpikirnya begini ketika melihat siapapun yang tinggi, misalkan benar-benar tinggi, kita akan bilang isi itu yang tinggi itu ya. Karena kita melihatnya itu orang tinggi gitu. Kita Nabi tidak begitu. Terus wala bil qasir, dan Nabi itu tidak pendek-pendek amat, apalagi kerdil. Nabi itu tidak pendek-pendek amat. Jadi semampai gitu Nabi itu. Pokoknya ideal. Untuk ukuran fisiknya Nabi, tingginya itu pokoknya tidak ada yang mirip. Tinggi-tinggi banget kagak, pendek pun juga kagak. Tapi anehnya Rasul, jika bersanding dengan siapapun yang tinggi, yang tinggi, Rasul itu tidak pernah berada di bawah orang yang tinggi itu. Jadi ketika bersanding dengan siapapun, Nabi paling tinggi. Hebatnya Nabi. Tapi Nabi tidak tinggi-tinggi amat. Tapi ketika disandingkan dengan siapapun, gak ada orang itu melebihi tingginya daripada Nabi. Kok bisa? Bisa lah, kan Nabi beda daripada ente. Ente bukan pada yang tinggi, minum susu Hello, berenang, main bulu tangkis. Ditanya kenapa? Pengen tinggi. Menurut dia tinggi cantik. Padahal belum tentu. Tinggi tapi betisnya bulugan. Pipinya penuh dengan jerawat, ya enggak cantik. Cuma tinggi doang. Dia nanti dimanfaatin sama teman-temannya buat ngambil payah muda karena tinggi. Gak usah manjat. Aduh. Wala bil abyadil amhaq, dan Nabi itu kulitnya tidak putih banget. Kalau kita mengibaratkan putih banget biasanya ke sayuran lobak putih. Nah Nabi itu tidak begitu. Putih Nabi tapi enggak putih banget. Karena putih banget itu tidak bagus terkadang mengandung penyakit. Orang tuh ada yang putih banget. Ini santri kan pada pengen putih nih. Di era yang body habis. Insyaallah pengen putih gosok. Padahal kamu itu siapa? Pakai body sampai 1 gentong pun, kalau kamu keturunan dari orang yang sawo mateng mending. Tapi ini keturunan dari apa nih? Sawo busuk. Pakai body segentong pun tidak akan pernah putih-putih. Sawo busuk gak bakalan bagus. Wala bil adam. Ini adam itu kalau mungkin diartikan dengan bahasa kita ini ya kecoklat-coklatan gitu Jadi Nabi itu tidak juga coklat gitu, apalagi hitam enggak. Nabi itu putih banget kagak, hitam atau coklat juga Nabi kagak. Jadi diceritakan dalam riwayat yang lain kulit Nabi itu putih kemerah-merahan.
paling bagus dalam warnanya adalah kulitnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekarang ada santri banat yang bangga karena putih, diajak borong ke kebun ndak mau karena takut hitam. Kasih tahu nih banat yang seperti itu, kulitmu dalam warnanya tetap enggak indah. Yang indah adalah warna kulit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala bil ja'dil qatat, dan Nabi itu dalam rambutnya tidak keriting. Keriting kayak mie Aceh. Nih ada santri di sini yang rambutnya keriting. Ada. Tapi kamu jangan bilang, "Ih, rambutnya keriting kayak rambutnya Nabi." Tidak keriting rambutnya. Wala bisabti, dan Nabi juga dalam rambutnya tidak lurus banget, tidak. Jadi lurus kagak, keriting kagak. Ya pokoknya Nabi itu dalam semua penciptaannya dari ujung kaki sampai ujung kepala itu limited edition gitu. Satu-satunya tidak ada lagi yang kayak Nabi, tidak ada. Rambutnya persis Nabi tidak ada, cuma rambut Nabinya doang. Keriting kagak, rambut Nabi itu lurus juga kagak. Ba'athahu Allah Ta'ala ala ra'si arba'ina sanatan. Allah mengutus kepadanya Nabi dijadikan Rasul itu pada usia 40 tahun. Jadi usia 40 tahun baru tuh Nabi Muhammad itu jadi Rasulullah, utusan Allah. Makanya waktu Nabi menikah dengan Sayyidatuna Khadijah belum jadi Rasul Nabi itu. Jadi Rasulnya Nabi itu di usia 40 tahun. Fa'aqama bimakkata 10 sinina. Ini setelah Nabi jadi Rasul, Nabi ini tinggal di kota Mekah selama 10 tahun. Jadi ingat, sampai 10 tahun yang tercatat ini setelah Nabi diangkat jadi Rasul. Nabi tadinya tinggal di Mekah juga, tapi bukan berarti yang diceritakan ini sebelumnya Nabi jadi Rasul. Nah setelah Nabi jadi Rasul, Nabi masih sempat tinggal di Mekah selama 10 tahun. Wabil Madinati 10 sinina, dan begitupun kurang lebih Nabi tinggal di Madinah 10 tahun. Jadi bukan 10 tahun pas sampai kalau di Madinah. Karena diceritakan Nabi itu tinggal di Madinah itu 13 sinin, 13 tahun sampai wafat. Makanya usianya Nabi 63 tahun. Fatawaffahu Allah Ta'ala ala ra'si sittina sanatan. Maka Allah mewafatkan Rasul dalam kondisi usia kepala 6. Rasul itu ya, usia 60 itu kan disebutnya kepala 6. Usia 30 disebutnya kepala 3. Usia 40 disebutnya kepala 4. Ente usianya sekarang 15, kepala 1,5. Tapi biasanya dari usia 10 belum mencapai 20 udah disebutnya kepala 1. Nanti pas 20 kepala 2. Gak apa-apa, mau kepala 1, kepala 2, asal jangan kepala naga aja. Ya, insyaallah. Ini Nabi ini wafatnya dalam usia kepala 6 atau 60 tahun. Jadi bukan 60 tahun kok ya, usia 60 tahunan, karena 63 tahun. Walaysa fi ra'sihi wa lihyatihi 20 sya'ratan bayda'a. Dan ketika Rasul wafat,
tidaklah nampak di kepalanya Rasul dan jenggotnya Rasul, rambut putih itu terkecuali hanya kurang lebih 20 lembar rambut. Jadi Nabi itu nggak banyak ubannya. Tuh, di sini satu pembelajaran Nabi. Cara memandikan mayit nih para sahabat sampai teliti. Rambutnya Nabi keperiksa, nih yang putihnya ada berapa gitu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimandikannya itu di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tidak ada. Ini mau kasih tahu. Jadi di Madinah itu dari Masjid Nabawi jalan lagi lumayan jauh. Ya, lumayan jauh, puluhan kilometer. Itu ada namanya Bi'rul Gharas. Bi'rul Gharas atau sumur Gharas. Nah, itu dari sumur itu diambil air yang dijadikan air untuk memandikan jasadnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masih ada sampai sekarang. Bi'rul Gharas itu masih ada. Banyak ya jemaah umroh yang berkunjung ke sana untuk menambah wawasan dan tabarruk tentunya. Bi'rul Gharas. Jadi catat sama ente, Bi'rul Gharas artinya sumur gharas, yaitu sumur yang airnya dulu dipakai untuk memandikan jasadnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, fisik Nabi itu seperti itu, amin. Ya, kita bisa membayangkan betapa indahnya ciptaan Allah yang bernama Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari fisiknya yang paling sempurna, tidak ada lagi makhluk Allah yang Allah ciptakan sama apalagi melebihi daripada keindahan fisiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Banat, insyaallah untuk kajiannya kita lanjut di hari esok dengan pembahasan yang sama, masih menceritakan tentang sosok daripada fisiknya Rasul dengan sumber yang berbeda. Insyaallah menjadikan wawasan dan tambahan ilmu kepada kita, dan mudah-mudahan asbab kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul akan memberikan syafaatnya kepada kita kelak di yaumil qiyamah, dan semoga Allah mengizinkan kepada kita untuk hidup di dalam surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa disampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum.